Baiklah sobat-sobatnya, saya ucapkan selamat kepada teman-teman baik itu pelamar prioritas maupun juga pelamar umum yang ketika login ke akun SSCSN-nya mendapatkan tampilan seperti ini. Selamat, Anda lolos tahap administrasi berkas. Inilah menandakan bahwa kita ini sudah lulus seleksi administrasi. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi dan juga panduan yaitu terkait tentang langkah setelah kita itu lulus seleksi administrasi itu bagaimana. Mulai dari prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 maupun juga pelamar umum. Tentunya dari masing-masing kategori peserta ini nanti langkah setelah lulus seleksi administrasi ini akan sangat berbeda. Dan nanti untuk yang sudah lulus semuanya, nanti kita akan bisa mengisi DRH ya. Artinya kita mengikuti pemberkasan dan diangkat menjadi ASN P3K. Nah, itulah merupakan hal penting yang perlu diketahui oleh teman-teman baik itu pelamar prioritas maupun juga pelamar umum. Bagi mereka informasinya, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk yang pertama ini adalah dari teman-teman pelamar prioritas 1. Nah, setelah teman-teman pelamar prioritas 1 ini dinyatakan lulus seleksi administrasi, kita kira langkah selanjutnya apa? Nah, dipastikan ini seluruh teman-teman pelamar prioritas 1 yang sudah mendapatkan penempatan dan juga sudah mengakhiri pendaftaran, dipastikan bahwa teman-teman itu sudah lulus seleksi administrasi semua ya. Dikarenakan untuk teman-teman pelamar prioritas 1 ini untuk seleksi administrasinya menggunakan seleksi administrasi di tahun 2021 kemarin. Nah, langkah teman-teman setelah lulus seleksi administrasi untuk pelamar prioritas 1 atau P1 ini adalah kita menunggu jadwal berikutnya. Jadi kita nanti setelah lulus seleksi administrasi itu kita menunggu pengumuman hasil seleksi untuk yang P1, P2, P3 dan juga pelamar umum. Artinya di sini nanti kita tunggu sampai tanggal 2 sampai tanggal 3 Februari 2023. Inilah yang selama ini dikeluhkan oleh teman-teman pelamar prioritas 1 yang tinggal menunggu penempatan. Namun di sini teman-teman untuk P1 ini wajib bersabar ya, dikarenakan untuk pengumuman penempatannya untuk P1, P2 dan juga P3 serta pelamar umum ini nanti akan dilakukan secara serentak ya teman-teman. Jadi secara bersamaan, termasuk juga kita nanti untuk P1 itu nanti kita penempatannya di mana, kemudian kita itu apakah keluar dari sekolah induk atau gimana, ini adalah nanti kita tunggu. Nah, untuk P1 langkah berikutnya nanti kita tinggal mengisi DRH ya, atau pemberkasan secara paperless, yang mana di sini nanti akan kita bisa pantau yaitu pada tanggal 2 sampai tanggal 3 Februari. Setelah ini teman-teman nanti untuk P1, P2 dan P3 serta pelamar umum tentunya nanti kita akan mengisi DRH ya, mengisi daftar riwayat hidup dan juga melakukan pemberkasan. Inilah untuk P1 ini sudah aman, jadi tinggal ngopi dulu, ngopi-ngopi, kemudian kita sambil berdoa ya untuk penempatannya semoga sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, selanjutnya untuk teman-teman pelamar prioritas yang kedua. Nah, pelamar prioritas kedua ini tahap berikutnya apa? Yaitu kita pantau ini nanti jadwalnya sama untuk P2 dengan teman-teman P3. Nah, untuk P2 itu adalah guru honorer THK 2 yang belum lulus seleksi yang tahun kemarin dan juga belum belum passing grade serta juga pendaftar baru dari THK 2. Nah, P2 adalah THK 2 ini sama halnya dengan prioritas ketiga yaitu guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun yang tidak termasuk dalam P1. Ini adalah kita nanti untuk langkah setelah kita dinyatakan lulus seleksi administrasi ini kita pantau yaitu tanggal 27 sampai tanggal 28 November 2022. Nah, di sini nanti kita akan menghadapi yaitu seleksi kompetensi. Nah, seleksi kompetensinya itulah menggunakan mekanisme seleksi verifikasi dan juga kesesuaian. Nah, untuk P2 dan P3 nanti tanggal 27 sampai 28 itu diadakan penilaian kesesuaian oleh pengawas sekolah, oleh kepala sekolah dan juga oleh guru senior. Inilah nanti tanggal 27 sampai 28 November ya. Kemudian untuk teman-teman pelamar prioritas ketiga juga ini sama barengan. Nah, nanti setelah tanggal 27 sampai 28 itulah dinilai oleh guru senior, kepala sekolah dan juga pengawas sekolah di sekolah kita masing-masing. Berikutnya nanti dilanjutkan yaitu tanggal 29 November sampai 3 Desember inilah penilaian kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan juga BKPSDM. Nah, teman-teman untuk P2 dan P3 tentunya sudah mempersiapkan sejak dari sekarang terkait tentang apa yang harus dipersiapkan ya untuk seleksi verifikasi kesesuaian
Silakan simak video saya sebelumnya terkait tentang pembahasan hal itu. Nah, selanjutnya di sini nanti yang akan dinilai dalam verifikasi atau kesesuaian ini ada 4 dimensi ya teman-teman. Nah, 4 dimensi. Nah, di sini untuk yang pertama itu terkait tentang kualifikasi akademiknya, ijazah kita. Tentunya inilah sudah dilakukan ya. Sebenarnya sudah dilakukan oleh by system. Ini adalah ijazah kita itu apakah linear dengan mapel yang kita ampu dan juga dengan formasi yang ada atau tidak. Nah, ini didasarkan dari ijazah, kemudian ini adalah S1-nya, D4-nya, kemudian sertifikat pendidiknya. Ini kalau memiliki ya. Yang kedua ini adalah terkait tentang kompetensi teknis, mulai dari profesionalnya, pedagogis, kemudian sosial dan juga kepribadian. Kemudian berikutnya adalah dari kinerja. Nah, dilihat kinerja yaitu orientasi pelayanan, kemudian komitmen, inspirasi kerja, kemudian kerjasama. Tentunya di sini nanti kesemuanya ini akan ada instrumennya ya, instrumen yang akan diberikan oleh tim penilai kita, baik itu dari kepala sekolah, pengawas maupun juga guru senior. Dan itu semua dilakukan by system ya. Jadi masing-masing guru senior, kepala sekolah maupun pengawas itu memiliki akun di SSCASN, yaitu aplikasi untuk penilaian, verifikasi dan kesesuaian. Kemudian juga akan dicek yaitu terkait tentang perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan dan lain sebagainya ya, intoleransi. Dan pada akhirnya di sini nanti akan dilakukan yaitu seleksi wawancara kepada guru honorer P2 dan P3 yang nanti akan mempertimbangkan ya antara integritas dan juga moralitas kita, sehingga nanti di sini akan mendapatkan penilaian yang seperti ini ya sistemnya. Dan ini adalah nanti akan menghasilkan yaitu portofolio guru teman-teman. Nah, ini adalah dari tim penilai ini selama 2 hari. Selanjutnya nanti hasilnya akan dibawa untuk dilakukan pembubutan oleh verifikator ya. Kemudian dari prosentase persetujuan berikutnya akan ada prosentase ini, kemudian menghasilkan yang namanya skor kinerja. Nah, berikutnya untuk teman-teman pelamar umum. Nah, untuk pelamar umum ini apa yang harus dilakukan setelah lulus seleksi administrasi? Tentunya itu nanti jadwalnya akan ada, yaitu seperti yang kita lihat di sini. Untuk teman-teman pelamar umum di sini nanti pantau yaitu tanggal 14 sampai 18 Desember ya. Jadi jeda waktunya agak lama juga. Kalau sekarang ini adalah November, jadi masih sekitar 1 bulan. Ini nanti teman-teman pelamar umum login ke akun SSCASN-nya pada tanggal 14 sampai 18. Karena nanti di sana akan ada pengumuman dan pemilihan formasi untuk pelamar umum. Jadi untuk formasi pelamar umum merupakan sisa formasi yang nggak terpakai, yang nggak terisi oleh P1, P2 dan juga P3 ya. Nah, di sana nanti akan ditunjukkan oleh sistem kita itu formasi yang kita bisa pilih itu yang mana. Tentunya selain ditentukan oleh ketersediaan formasi, itu juga akan ditentukan oleh ijazah yang kita miliki. Apakah linear, apakah tidak gitu ya. Jadi nanti tanggal 14 sampai 18 teman-teman pelamar umum ini login ke akun SSCASN, nanti bisa melakukan pembelian formasi ya. Nah, setelah kita milih formasi, berikutnya di sini nanti pada tanggal 13 sampai tanggal 15 Januari teman-teman pelamar umum ini sudah bisa melihat daftar peserta, waktu seleksi dan juga tempatnya. Kita sudah bisa mencetak kartu peserta ujian di sini teman-teman, tanggal 13 sampai 15 Januari ini ya. Jadi selang sekitar 1 bulan setelah kita milih formasi, kita bisa mencetak kartu ujiannya. Kemudian untuk pelaksanaan seleksi kompetensi tanggal 16 sampai dengan 21 Januari 2023. Inilah gambaran yang teman-teman bertanya kemarin di kolom komentar. Langkah setelah kita lulus seleksi administrasi itu P1 bagaimana, P2 bagaimana, P3 bagaimana, dan juga pelamar umum itu seperti apa. Nah, teman-teman silahkan catat tanggal-tanggal penting ini, jangan sampai ketinggalan ya. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Saya terus berdoa semoga teman-teman semuanya lolos menjadi P3K tahun ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.